Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, summassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Minggu pagi kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melimpahkan barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman Cahaya Cinta Sonogedong yang telah mempersiapkan acara pada pada pagi hari ini. Takmir Masjid Sonogedong yang telah menyediakan tempat yang begitu mewah ini, semoga beliau-beliau dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki ngaos santai mawon nggih. Santai mawon mboten usah tegang-tegang. Jadi kula mau niku paringi judul kalih Cak Fahdi niku. Judule napa Cak? Judule niku mencari baik dengan cara yang baik. Niki kira-kira niku sing dimaksud niku adalah muatan dan esensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebelum kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, kita berbicara terkait masalah kebaikan dulu. Sebenarnya baik itu seperti apa? Apa yang boleh kita kerjakan? Kebaikan apa saja yang boleh kita kerjakan? Apa definisi dari perkara baik itu? Sehingga ketika kita melakukan perkara tersebut kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan bisa nanti kita mendapatkan dosa, bisa nanti kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang memang kita belum mengetahui apa sebenarnya kebaikan itu. Para ulama itu sudah memerinci secara rinci, secara jelas bahwa kebaikan kalau dasarnya itu adalah wajib. Seperti halnya ibadah-ibadah fardu. Ibadah fardu itu adalah kewajiban yang memang kebaikannya itu untuk kita sendiri. Maka itu harus kita lakukan. Wajib kita lakukan. Secara otomatis ketika kita meninggalkan sebuah kewajiban itu justru kita akan mendapatkan apa? Dosa. Yaitu kewajiban yang kebaikan yang muaranya adalah perkara yang wajib atau perkara yang fardu. Ada lagi nanti perkara yang baik tapi muaranya adalah sunnah. Seperti halnya kita silaturahim dengan tetangga. Seperti halnya kita menjenguk terhadap orang sakit, iyadatul marid, itu juga sama. Kebaikan yang muaranya sunnah, sehingga ketika nanti kita meninggalkan kebaikan-kebaikan itu, kita akan kehilangan ibadah sunnah di sana, kita akan kehilangan pahala sunnah di sana. Nah ini kebaikan-kebaikan yang disimpulkan oleh para ulama ada dua, kewajiban ataupun kesunahan. Tapi saya tidak akan membahas terkait masalah kewajiban, karena ini sudah menjadi hal pribadi kita untuk hubungan kepada Allah. Kita melakukan sholat, ketika kita melakukan puasa, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan itu murni hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara sunnah, perkara baik, para ulama juga telah menuturkan di dalam beberapa kitab-kitabnya, sangat banyak sekali, bahwa kebaikan yang muaranya sunnah itu tidak hanya manfaat pada diri kita pribadi, akan tetapi bisa ta'addi, bisa mengarah kepada orang lain. Manfaat untuk diri kita pribadi juga dapat, manfaat untuk orang lain juga dapat. Lah ini pahalanya yang lebih besar daripada kebaikan yang manfaatnya hanya untuk diri kita pribadi. Semisal saya contohkan, kita melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah, itu kemanfaatan kebaikan itu hanya qasirun min nafsihi, hanya manfaat bagi kita saja.
Karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menambahkan pahala kepada amal kita. Kita ingin menambahkan pahala. Ini berarti qasirun an nafsihi. Qasirun an nafsihi itu berarti manfaatnya hanya kembali pada diri kita pribadi. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kebaikan yang manfaatnya kembali pada diri kita pribadi. Yakni kebaikan yang hubungannya dengan orang lain. Seperti kita iyadatul marid, kita menjenguk orang sakit, kita bersilaturahim, kita memberikan hadiah kepada orang lain, kita memberikan sedekah kepada orang lain. Ada orang miskin, ada orang fakir, kita beri hibah, kita kasih sedekah, kita kasih hadiah. Itu manfaatnya tidak hanya untuk diri kita pribadi, akan tetapi manfaatnya untuk orang lain juga. Di samping kita mendapatkan kemanfaatan secara pribadi, orang lain yang kita kasih hadiah, yang kita kasih sedekah, itu akan mendapatkan kemanfaatan juga. Lah ini dianggap oleh para ulama bahwa kebaikan-kebaikan yang seperti inilah yang pahalanya itu justru lebih besar daripada kebaikan yang muaranya hanya pada diri kita pribadi. Tapi harus ada tanda kutipnya, bukan berarti kita menafikan terhadap ibadah-ibadah sunnah yang muaranya untuk diri kita pribadi. Akan tetapi bagaimana? Kebaikan yang muaranya untuk diri kita pribadi tetap kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai kita meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu ada hubungannya dengan orang lain. Nah, ini yang disimpulkan oleh para ulama demikian. Kebaikan yang ada hubungannya dengan orang lain tidak hanya berkutat pada orang-orang Islam saja. Kita tidak diperintahkan hanya sedekah kepada orang Islam saja, tidak. Kita boleh bersedekah kepada orang non muslim. Kita boleh membantu kepada orang non muslim. Kita boleh menjenguk orang sakit non muslim. Kita boleh silaturahim dengan non muslim. Boleh. Tujuannya adalah membangun kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Apalagi kalau dalam satu negara maka bisa ukhuwah watoniyah, membangun persaudaraan antar manusia. Bahkan menurut Imam Ar-Razi itu disampaikan bahwa membangun hubungan sosial antara manusia, baik itu muslim dan non muslim, itu termasuk syiar yang maslahatnya itu kembali kepada agama. Kok demikian bagaimana? Ulama mengatakan kalau Islam itu menampakkan kebaikan kepada orang-orang non muslim, maka Islam itu akan dianggap sebagai agama yang rahmatan lil alamin, akan dianggap sebagai agama yang baik. Coba kita lihat sekarang ini, orang-orang Amerika itu kalau melihat Islam itu sudah dianggap Islamofobia. Orang-orang Amerika itu kebanyakan 80% melihat orang-orang Islam yang tinggal di sana itu sudah dianggap teroris. Kebanyakan demikian, sudah dianggap teroris, sudah dianggap radikalis. Sebab apa? Sebab Islam yang ada di sana itu yang mereka pikirkan itu adalah Islam yang radikalisme, Islam yang Islam yang keras. Ini yang difikirkan oleh mereka. Maka ketika kita itu tidak membangun hubungan sosial yang telah diajarkan oleh para ulama, kita harus menjalin hubungan baik antara umat muslim dan non muslim, Islam akan dianggap sebagai agama pedang, Islam akan dianggap sebagai agama perang, Islam akan dianggap sebagai agama yang keras. Makanya saya melihat yang disampaikan oleh para ulama itu bahwa raddul hadiyah lil kufar atau yaqbalu al hadiyah lil kufar, kita menerima hadiah dari orang kafir atau kita memberikan hadiah kepada orang-orang non muslim atau orang-orang kafir, itu diperbolehkan. Sebab ada kemaslahatan yang kembali pada agama. Apa kemaslahatan yang kembali pada agama? Islam akan dianggap sebagai agama yang baik, Islam akan dianggap sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tidak hanya pada orang Islam saja, seluruh makhluk non muslim pun juga mendapatkan rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita ketahui. Maka
Ngaji seperti ini sebenarnya penting banget, karena kita yang awalnya nggak tahu akhirnya menjadi tahu. Awalnya kita itu hubungan antara umat beragama yang yang renggang, akhirnya kita malah tahu. Oh, ternyata hubungan antar umat beragama itu dibangun alal musamahah. Kita bangun alal musalamah, saling memberi keselamatan kepada mereka. Tidak boleh kita menyakiti kepada mereka, tidak boleh kita itu mengadu domba kepada mereka, tidak boleh kita itu berkata kasar kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam sebagian hadis bahwa Kanjeng Nabi setiap pagi dan sore selalu pergi ke pasar. Tujuannya apa pergi ke pasar? Karena ingin menjenguk terhadap wanita buta yang tua renta. Beliau pagi sore ke sana menjenguk dengan membawakan makanan. Pagi disuapi, sore disuapin lagi. Padahal orang tua renta yang di pasar itu selalu mengejek, mengolok-olok terhadap Kanjeng Nabi. Tapi karena orangnya buta tidak tahu. Oh, ini yang datang Kanjeng Nabi, nggak tahu karena orangnya buta. Pagi Kanjeng Nabi ke sana membawa makanan, sore Kanjeng Nabi ke sana membawa makanan, bahkan sampai disuapin. Lah Kanjeng Nabi menyuapi terhadap wanita renta itu, tapi wanita renta itu justru mengolok-olok terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah Kanjeng Nabi itu meninggal kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, barulah tahu wanita itu bahwa yang menyuapi, yang setiap hari itu hadir di depannya dia itu adalah Kanjeng Nabi. Wanita itu menangis selalu masuk Islam. Lah itulah rahmatan lil alamin, termasuk manfaat kita berbuat baik kepada sesama muslim atau berbuat baik kepada teman-teman yang berbeda agama. Hubungan antar umat beragama, itulah manfaat yang diambil. Mereka akan masuk ke dalam agama Islam dengan sendirinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tadi, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi tadi. Kalau kita itu bersikap keras kepada umat non-muslim, apa mau mereka itu menerima Islam? Di dalam hatinya apakah mau mereka menerima Islam? Mungkin dia menerima Islam dengan paksaan. Padahal Islam itu tidak dibangun mabana amrul imani al qasri wal ijbar. Imam Qofal mengatakan demikian. Urusan agama itu tidak dibangun atas dasar kebencian, atas dasar paksaan. Ketika orang-orang non-muslim kita olok-olok, kita sakiti, apakah mereka mau menerima ajaran Islam? Ya jelas gak mau. Islam kok sifatnya ngolok-ngolok nanggone tonggone ngene. Islam kok senengane ngelek-ngelek wong non-muslim. Mereka gak akan mau menerima terhadap ajaran Islam. Tapi kalau kita membangun Islam dengan musalamah, akad damai dengan mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Lihat apa yang dilakukan wanita renta itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad meninggal, mereka atau dia langsung masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu karena melihat rahmahnya Kanjeng Nabi kepada non muslim yang buta, yang tua renta, yang tidak punya apa-apa. Dia langsung masuk menjadi seorang muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sikap yang disampaikan, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bahkan perbuatan baik tidak melulu harus dilakukan oleh orang baik juga. Kemarin ada yang tanya kepada saya gini, Gus, saya itu orang yang selalu maksiat, saya itu orang yang selalu melakukan keburukan, apakah saya boleh ini melakukan kebaikan? Apakah boleh bagi saya itu memerintahkan kebaikan kepada orang lain? Saya jawab itu, ya sangat boleh sekali. Bahkan di dalam kitab itu ada, di dalam kitab Mughni Muhtaj karangannya Syekh Khatib Asy-Syirbini itu dicontohkan. Ini ya agak rusuh sedikit ini ya, nggak apa-apa ya, agak kotor ini. Jadi ada orang yang zina, laki-laki dan perempuan sedang zina ini. Wanita tersebut itu pas keadaan zina membuka tudung kepalanya itu loh. Lah wanita yang tudung kepalanya terbuka, jelas dia membuka aurat. Pas sedang zina kok kepalanya itu tidak menggunakan jilbab, tidak menggunakan kerudung,
maka orang yang menzina terhadap wanita ini wajib memerintahkan dia untuk menutup kepalanya. Padahal keadaannya zina ini, pas lagi zina ini. Tapi ada kewajiban bagi orang yang laki-laki yang menzina ini tadi untuk memerintahkan wanita ini menutup terhadap tudung kepalanya. Sebab ini termasuk aurat bagi wanita, aurat yang haram dipandang oleh seorang laki-laki. Lah ini membuktikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan, itu tidak melulu harus dikerjakan oleh orang yang baik saja. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar kita memerintahkan kebaikan kepada orang lain, akan tetapi kita harus baik dulu, niscaya nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang-orang nggak ada yang sepenuhnya baik. Maksum itu hanya milik Rasulullah. Sifat terjaga dari dosa itu hanya milik Rasulullah. Kalau kita memerintahkan kebaikan kok disyaratkan harus sepi dari dosa, harus tidak ada dosa sama sekali? Ya tidak ada sama sekali yang bisa memerintahkan terhadap kebaikan. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan adil itu tidak menjadi syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingin memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, nggak ada syaratnya kita itu harus maksum anil dzambi atau terjaga dari dosa. Nggak ada sama sekali syarat seperti itu. Contohnya seperti halnya orang yang zina tadi, orang yang sedang menzina, wanitanya kok tidak memakai jilbab, maka wajib memerintahkan menggunakan jilbab. Nah ini menunjukkan kalau amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Orang yang memiliki dosa sebesar apapun tetap ada kewajiban untuk melakukan kebaikan, tetap ada kewajiban untuk memerintahkan terhadap kebaikan. Makanya Sa'id bin Jubair itu pernah mengatakan, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan, memerintahkan kebaikan itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, maka kebaikan-kebaikan di muka bumi ini tidak akan pernah ada. Sebab tidak ada orang yang maksum dari dosa, tidak ada orang yang dijaga dari dosa, nggak ada. Bahkan dulu para sahabat, Al-Ghazali mengatakan itu, para sahabat itu dulu ketika Kanjeng Nabi itu memerintahkan jihad, perang kepada orang-orang non muslim atau orang-orang kafir Makkah zaman dahulu, para sahabat itu ya sebelum ayat khamr ini diharamkan ya, para sahabat setelah minum khamr ya langsung ikut perang. Para sahabat yang dulu baru melakukan dosa ya ikut perang. Para sahabat juga bukan nabi, juga memiliki dosa, tapi kelasnya jelas berbeda dengan kita. Nah ini juga membuktikan bahwa Kanjeng Nabi tidak melarang para sahabat untuk melakukan jihad, padahal mereka juga habis minum khamr. Nah ini membuktikan juga bahwa kebaikan itu, memerintahkan kebaikan itu tidak hanya melulu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki dosa. Orang yang memiliki dosa segunung, orang yang memiliki dosa sebesar apapun tetap wajib untuk melakukan kebaikan dan memerintahkan kebaikan. Akan tetapi Imam Al-Ghazali mensyaratkan, kalau omongan kita itu ingin mudah diterima, kalau apa yang kita perintahkan itu mudah diterima, sebaiknya kamu juga harus melakukan. Semisal seperti ini, ada orang yang tidak sholat, kemudian semisal si A yang juga tidak sholat ini memerintahkan sholat kepada si B yang tidak sholat tadi. Lah podo-podo gak sholatnya perintah sholat, ya itu boleh, tetap wajib memerintahkan. Tapi apa ya gelem sing si B gak sholat tadi itu mau menerima omongan dari si A yang tidak sholat juga? Ya jelas gak mau. Maka Imam Ghazali sebaiknya ketika kamu itu melakukan sebuah memerintahkan kebaikan kepada orang lain, tentunya kamu juga harus melakukan terlebih dahulu agar omongan kamu, pitutur kamu itu dapat diterima oleh orang lain. Nah itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali demikian. Tapi tidak menjadi syarat wajib harus sepi harus tidak memiliki dosa sama sekali, tidak menjadi syarat wajib. Hanya
menjadi menjadi syarat diterimanya apa yang kita sampaikan. Oleh awake dhewe niku ngongkon wong apik ya kudu awake dhewe niku nglakoni apik ben wong niku gelem nrimo. Semisal saya contohkan, mohon maaf. Semisal ada si B tidak melakukan puasa. Lah kemudian saya juga tidak melakukan puasa ini. Memerintahkan dia untuk melakukan puasa. Ya mereka tidak mau menerima omongan saya, wong saya enggak puasa. Maka dia enggak mau menerima omongan saya. Nah, itu menjadi syarat diterimanya mau'idhah atau pitutur dari kita. Itu sebagaimana disampaikan dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki waktunya sampun telas sampun dereng niki. Tasik. Niki pun jam 12 langkung. Oh, mulaine pun nganu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kebaikan yang disampaikan oleh para ulama itu sangat-sangat luas sekali. Ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Tidak hanya itu. Bahkan Kanjeng Nabi ketika dilempari kotoran unta, beliau tidak membalas kepada mereka. Bahkan beliau justru i'adatul marid kepada mereka yang melempari kotoran unta. Pada waktu itu Kanjeng Nabi setiap hari ketika berangkat ke masjid dilempari kotoran unta. Tapi pada kesempatan lain, loh ini yang melempari kotoran unta biasanya mana kok nggak ada ini? Oh ada kabar ternyata dia sakit. Akhirnya Kanjeng Nabi dengan para sahabat itu menjenguk terhadap mereka. I'adatul marid. Tidak malah membalas terhadap kepada mereka. Nah ini menunjukkan kerahmatan Islam. Loh, berbuat baik kepada orang non muslim saja diperintahkan, apalagi berbuat baik kepada sesama muslim. Sebab antara muslim satu dan muslim yang lainnya ini adalah saudara-saudara seiman seagama. Tapi kalau hubungan kita dengan umat-umat yang beda agama, yang non muslim, ini saudara sekemanusiaan. Hubungan kita antara mereka adalah saudara dalam rangka kita membangun kemanusiaan antara orang Islam dan juga orang non-Islam. Kalau mereka berada di negara Indonesia, ini saudara setanah air, sebangsa dan setanah air. Loh, cinta tanah air itu juga diajarkan oleh agama. Mereka-mereka yang tidak mengetahui dalilnya langsung menganggap oh ini cinta tanah air, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Padahal dulu Rasulullah itu ketika masuk kota Madinah, beliau itu menggerak-gerakkan terhadap pelana kudanya itu sangat kencang sekali. Nah, itu ditafsiri oleh para ulama, oh Kanjeng Nabi kenapa kok melakukan demikian? Karena Kanjeng Nabi sangat bergembira sekali ingin melihat kota Madinah pada waktu itu. Sangat senang sekali ingin mau hadir di kota Madinah itu. Makanya Kanjeng Nabi itu menarik pelananya secara kencang. Bahkan Kanjeng Nabi di dalam hadis yang lain juga menyampaikan, kalau toh aku tidak diusir dari Mekah oleh kaummu, maka aku tidak akan meninggalkan kota Makkah. Nah ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu sangat mencintai tanah kelahirannya. Tapi setelah Kanjeng Nabi itu menetap di Madinah, melakukan hijrah, Kanjeng Nabi juga mencintai kota Madinah layaknya negara atau kota Makkah. Nah, di Madinah kemudian Kanjeng Nabi membangun negara, kalau saya sebut itu negara bangsa. Sebagaimana di Indonesia ini, Kanjeng Nabi membangun persaudaraan antara umat manusia, baik muslim ataupun non muslim. Di situ di Madinah ada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu Yahudi. Bani Khazraj, Bani Nadir itu Yahudi semuanya. Kemudian ada kaum pagan Arab lainnya, itu juga orang-orang Yahudi semuanya. Lah ini sama Kanjeng Nabi itu disatukan semuanya. Disatukan, ada Muhajirin, ada Ansor, disatukan semuanya. Kemudian dibentuklah Piagam Madinah namanya, yakni Konstitusi Madinah. Kalau di Indonesia berarti nisbatnya adalah Pancasila. Nah, Kanjeng Nabi dulu membentuk Piagam Madinah, Konstitusi Madinah. Nah, di dalam konstitusi itu saya pernah mempelajari itu ada 41 pasal. Saya membaca di Sirah Ibnu Hisham itu ada 41 pasal. Itu saya teliti 41 pasal itu tidak ada muatan yang menyudutkan terhadap umat non muslim.
Bahkan umat non muslim itu harus saling dijaga. Karena mereka sudah dianggap warga negara Madinah, maka mereka harus dijaga. Selama tidak ada pengkhianat terhadap kota Madinah, umat siapapun yang ada di negara Madinah maka harus dijaga. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Di dalam salah satu pasalnya itu, kalau nggak salah pasal ke-16 apa ya? Innahum ummatun min dunin nas. Ummatun wahidatun min dunin nas. Warga negara yang di Madinah seluruhnya itu adalah warga negara Madinah yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka boleh melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Umat Islam atau umat agama lain nggak boleh untuk menyakiti mereka, mengganggu ibadah mereka, nggak boleh. Kita boleh bermuamalah kepada mereka, kita boleh dagang dengan mereka, kita boleh melakukan kebaikan kepada mereka, nggak boleh kita menyakiti kepada mereka. Lah itu yang diajarkan Kanjeng Nabi di Madinah. Itulah yang harusnya kita tiru. Konstitusi Madinah yang dibangun oleh Kanjeng Nabi itu harus kita tiru di Indonesia ini. Kita harus melakukan kebaikan kepada siapapun, baik umat Islam ataupun umat non muslim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti biar dibuka pertanyaan, kalau ada yang tanya monggo, nanti kami persilahkan. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Ngoten nggih. Nah niku mungkin lewat moderator mawon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.